Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil laporan dan eh, pembuatan aplikasi tentang sistem pelaporan parkir liar di Kota Bandung berbasis cloud. Sebelumnya kita akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Saya sendiri, saya Hidayat 10120912. Untuk selanjutnya, Kang Dian di Wilandri, NIM-nya 10122085. Selanjutnya ada Tasya Tirtasari 1012 2906, dan yang terakhir M Rizky Reviana 1012 2916. Yang pertama kita akan jelaskan mulai dari latar belakang, dijelaskan, dipresentasikan oleh Teh Tasya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang yang dimana Kota Bandung menghadapi masalah serius akibat pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi. Sekitar mencapai 2,2 juta unit pada tahun 2020, hampir setara dengan jumlah penduduknya. Keterbatasan infrastruktur parkir memicu maraknya parkir liar di kawasan padat seperti Asia Afrika, Dago, dan alun-alun Bandung yang berdampak pada kemacetan, gangguan lalu lintas hingga risiko kecelakaan. Upaya penertiban pemerintah melalui operasi derek masih terbatas karena minimnya personel dan sarana. Oleh karena itu, diperlukan solusi berbasis teknologi yang melibatkan masyarakat secara langsung. Di sini Parkir Alert hadir sebagai aplikasi Android berbasis cloud computing untuk pelaporan pelanggaran parkir secara real time dengan fitur peta interaktif, deteksi lokasi otomatis, statistik, dan SMS gateway. Selanjutnya, yakni rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam pengembangan aplikasi Parkir Alert adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni bagaimana merancang aplikasi Android yang memudahkan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran parkir secara mudah, cepat, dan akurat. Kemudian yang kedua, bagaimana memanfaatkan layanan Firebase, real-time database dan storage untuk menyimpan, mengelola, dan menampilkan data laporan beserta bukti foto. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih menyajikan statistik dan riwayat laporan agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan mendukung pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang dimana tujuan pembuatan aplikasi Parkir Alert ini yakni mengembangkan aplikasi Android untuk pelaporan parkir liar secara cepat, mudah, dan real time. Kemudian mengimplementasikan Firebase, real time database dan storage untuk mengelola laporan dan menyimpan bukti foto pelanggaran. Kemudian menyediakan statistik dan riwayat laporan yang informatif. Kemudian manfaatnya yakni memudahkan masyarakat melaporkan pelanggaran sekaligus meningkatkan partisipasi menjaga ketertiban lalu lintas, kemudian menyediakan data laporan yang akurat dan real time, dan juga menjadi contoh penerapan integrasi Android, OpenStreetMap, dan Firebase. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur sistemnya. Arsitektur sistem Parkir Alert dirancang untuk mengintegrasikan aplikasi Android dengan berbagai layanan pendukung sehingga mampu menyediakan fitur pelaporan, pemantauan, serta penyajian data statistik pelanggaran parkir secara real time. Yang pada gambar berikut, di sini user bisa langsung mengakses Parkir Alert Apps. Kemudian dari aplikasi Android tersebut terhubung kepada API Firebase, yang dimana ada Firebase Storage, Real-Time Database, dan juga Cloud Firestore. Kemudian terintegrasi juga dengan API OpenStreetMap dan juga SMS Gateway. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Saiful. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur utama aplikasi. Yang pertama ada Home atau peta interaktif. Eh, Fitur itu menampilkan peta digital berbasis OpenStreetMap dengan marker lokasi pelanggaran parkir. Pengguna dapat melihat detail laporan yang mencakup deskripsi, jenis kendaraan, waktu, serta titik lokasi kejadian. Yang kedua ada laporan atau form pelaporan. Fitur tersebut memfasilitasi pengguna untuk membuat laporan parkir liar
melalui form input deskripsi, pilihan jenis kendaraan, serta unggahan foto. Lokasi kejadian otomatis terdeteksi dengan GPS perangkat sehingga lebih akurat. Yang ketiga ada statistik dan riwayat, menyediakan tampilan statistik laporan yang tersimpan pada file store, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Data dapat diakses dalam bentuk tabel, grafik, maupun daftar riwayat laporan. Yang terakhir ada SMS Gateway, menyediakan alternatif pelaporan melalui SMS ke nomor tujuan tertentu untuk kondisi koneksi internet terbatas. Fitur ini dilengkapi kolom deskripsi singkat serta tombol kirim SMS yang praktis. Next. Di sini ada flowchart. Flowchart merupakan diagram alir yang digunakan untuk menggambarkan urutan proses atau langkah-langkah dalam sistem yang dirancang. Flowchart di aplikasi parkir alert ini tersebut antara lain sebagai berikut. Alur ini menjelaskan pengalaman pengguna saat melihat data yang sudah ada di halaman utama. Ini untuk fitur home. Untuk selanjutnya flowchart laporan. Ini adalah alur aplikasi di mana pengguna secara aktif mengirimkan laporan baru. Kemudian flowchart statistik dan riwayat. Alur ini adalah tentang bagaimana pengguna dapat melihat data secara agregat dan terperinci. Yang terakhir, flowchart SMS Gateway. Alur ini berfungsi sebagai jalur komunikasi alternatif atau darurat. Membuka jalur komunikasi alternatif, pengguna memilih menu SMS untuk mengirim pesan teks. Selanjutnya dia. Baik, selanjutnya platform. Alasan pemilihan Android yaitu 33,3 miliar pengguna global atau sekitar 71% pada tahun 2025 itu pangsa pasar Android. Kemudian itu lebih dari 85% pangsa pasarnya di Indonesia dengan jangkauan mayoritas pengguna, ekosistem terbuka, dan pustaka melimpah serta komunitas yang kuat. Kemudian untuk lingkungan pengembangannya, fitur-fiturnya seperti editor, debugger, compiler, sama layout editor itu yang ada di Android Studio. Bahasa pemrograman Kotlin itu ringkas, aman, interoperable dengan Java dan bahasa resmi sejak 2017. Kompatibilitas aplikasinya minimum SDK Lollipop atau Marshmallow. Ini bisa mendukung perangkat beberapa tahun terakhir, dan untuk yang target SDK tertingginya atau versi Android terbaru, kita bisa mendapatkan fitur terkini dan distribusi via Play Store atau APK langsung. Cloud service yang digunakan yaitu adalah Firebase Storage, itu menyimpan file foto laporan pelanggaran yang digunakan pengguna. Foto diunggah ke cloud, kemudian aplikasi memperoleh URL unduhan, kemudian URL disimpan di database, kemudian fotonya bisa ditampilkan kembali di peta aplikasi sesuai lokasi kejadian. Kemudian Firebase Real-Time Database yang digunakan itu menjadi basis data untuk menyimpan detail laporan seperti deskripsi, jenis kendaraan, lokasi, GPS, dan waktu, berbasis NoSQL dan mendukung sinkronisasi real-time antar perangkat. Setiap laporan langsung muncul di semua pengguna tanpa perlu refresh manual. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran berdasarkan laporan yang teman saya terjelaskan. Parkir Alert adalah aplikasi Android berbasis Firebase yang memudahkan warga melaporkan parkir liar secara cepat dengan foto dan lokasi otomatis. Data tersimpan real-time di real-time database
foto di Firebase Storage, lalu ditampilkan di dalam peta interaktif. Lalu di feed dilaporkan statistik dan SMS gateway, dan sistem ini mempercepat alur informasi, memberi data akurat untuk evaluasi, meski masih terbatas pada koneksi internet, akurasi GPS, dan belum adanya pelacakan tindak lanjut. Ke depan, parkir alert dapat dikembangkan dengan dashboard web, notifikasi real-time, serta optimasi Firebase agar lebih efisiensi dan terpusat. Integrasi teknologi seperti OCR atau ANPR juga bisa menambahkan nilai bukti dan memperluas dampak aplikasi. Nah, sekian presentasi yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.